Ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisiri lagi dari bawah. Dalam hal ini pintu masuknya, peristiwa pintu masuknya di penyidikan. Untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi jaksa dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena kita tadi adalah mengajukan upaya peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan-kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Karena ini adalah dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya ke Pak Susno. Apakah boleh menurut Anda Pak Susno seorang ahli bicara, saya merujuk ke Pak Asmi, masuk dalam perkaranya? Harus. Karena yang ditinjau itu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Beliau adalah profesor ahli hukum pidana. Silakan ditinjau kasusnya Sudirman sesuai dengan keahliannya di bidang kepakaran hukum pidana. Kasus itu mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian banding, kasasi, PK. Di mana kekeliruannya? Ya dia bongkar mulai dari penyelidikan sampai dengan PK. Itulah yang benar. Kan beliau kan dimintakan pendapat, yang disidangkan itu adalah perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ditinjau mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Menurut ahli hukum pidana, beres nggak kasus ini? Ternyata dioncei oleh beliau banyak ketidakberesan. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Asmi, Anda juga mengumpulkan sejumlah dosen dan juga praktisi hukum di Surabaya. Apakah temuan-temuan itu memang sudah disampaikan semua dalam persidangan kemarin? Ya, sebagian besar ya kita sampaikan karena ada beberapa narasumber. Jadi bisa melihat segala aspek tersebut. Beberapa narasumber, paparan-paparan beliau itu yang juga memang dosen, biasa melihat naskah, biasa melihat skripsi, biasa melihat tesis, disertasi dengan detail begitu kan akan bisa mendeteksi di mana sih yang sebenarnya tidak sesuai, di mana sih keterangan-keterangan ini kok tidak klik gitu loh. Nah itu disampaikan. Itu semua berbekal dari BAP lama? BAP yang lama, dan BAP itu adalah menjadi dasar surat dakwaan, dan surat dakwaan itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk bikin putusan. Jadi bumbu bahan dapurnya ini ya di penyidikan. Loh ini kok berbeda-beda. Dalam peninjauan kembali ini kan melihat ada tidak satu keadaan itu ada kata ada. Kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi sekarang baru muncul, atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada tapi tidak dimunculkan. Sudah terjawab belum? Kemarin dalam sidang kita paparkan ada loh sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aep sama Dede, terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin gitu kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, terus jenis motornya jelas detail mereknya, terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Nah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan Aep, keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah 21. Terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Jadi gitu apa kesimpulan dari semua buka-bukaan itu, dari semua yang sudah Anda olah bersama para praktisi hukum, bersama para dosen? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya. Mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik. Terus tidak ada di situ mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya? Pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aep baru tanggal 2 September loh diperiksa. Terus baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas.
Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah AF dan DD tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO nih. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam beliau datang sama si AF yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, jam 16, ditelepon oleh AF di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Sapnudin, Pak Dodi Irwanto. Saya ingin ke Pak Susno. Ini juga pernyataan dari Bu Elsa sebagai Sat Narkoba. Itu sebenarnya kalau menurut Bu Elsa, polisi lakukan investigasi itu sudah biasa bersama tim yang terdiri dari 5 orang. Ada surat perintahnya. Jadi ini yang dilakukan Rudiana adalah tidak liar, tapi legal. Pendapat Anda, Pak Susno? Ya jelas liar kan, kenapa? Ini bukan tertangkap tangan. Ingat, tidak semua polisi berhak menangkap. Tidak semua serse berhak menangkap. Serse yang punya kewenangan menangkap adalah serse yang diberi tugas, yang diberi surat perintah. Serse itu kan ada yang bagian mobil, ada yang bagian sopir, ada yang bagian terima telepon. Tidak semua, apalagi ini narkoba. Masalahnya bukan masalah narkoba. Kasusnya bukan tertangkap tangan, yurisdiksinya bukan di Polres Cirebon Kota. Jadi ini kasus ini udah amburadul. Jadi di luar yurisdiksi Polres Kota, yang nangkap Polres Kota bukan tertangkap tangan, alasan ngamankan. Kalau ngamankan itu ya kalau ada pesta, ada sidang pengadilan, dia berdiri ngamankan, itu namanya ngamankan. Atau ada orang dikeroyok di pinggir jalan, ada polisi lewat, polisi ngamankan supaya orang itu tidak dikeroyok. Tapi bukan ditangkap, dibawa ke kantor, diinterogasi, itu bukan ngamankan. Itu nangkap. Penangkapan yang tidak tertangkap tangan harus didahului dengan penyelidikan. Baik, kalau yang dibilang Bu Elsa, Pak Rudiana itu adalah inisiatif lapor dan gerak sendiri karena tidak ada olah TKP yang dilakukan setelah insiden itu, Pak? Ya nggak benar lah, ada prosedurnya. Nggak benar itu, nggak beres. Saya tambahin, karena Pak Rudiana udah ke Polsek Talun. Gitu loh, dan Polsek Talun bilang ini kecelakaan. Gitu loh. Kalau tadi Bu Elsa mengatakan bahwa itu tidak liar, menurut Pak Susno itu adalah liar. Karena, melanggar prosedur dan harus diberi sanksi itu.